Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Maka Allah Ta'ala fi kitabil azim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, murid yang disebut satu-satu, bahwa pada malam ini malam kita memperingati satu peristiwa yang pernah menggempatkan dunia, dan itu menjadi salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad terbesar yang kedua setelah Al-Quran. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Isra Mi'raj, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar hadis yang mengatakan Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, bulan Ramadan adalah bulan umat. Itu saudara semua. Kenapa bulan Rajab disebut di situ sebagai bulan Allah? Ada hal yang sangat menarik di situ. Bulan Rajab itu adalah satu di antara 4 bulan yang tidak boleh berperang. Dalam Al-Quran disebut ya, Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran. Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. 4 di antaranya adalah tak boleh berperang. Berarti bulan Rajab itu bulan penuh kasih sayang, penebar dan penabur kasih sayang. Bulan ini, oleh karena itu, ini adalah bulan yang luar biasa bagi kita kaum muslimin. Satu. Yang kedua, di bulan ini pula terjadi satu peristiwa yang sangat dahsyat. Itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya jadikan pemula dalam pembahasan Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu tidaklah terjadi begitu saja, tapi memiliki latar belakang perjalanan yang panjang, sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Kenapa Isra Mi'raj terjadi pada awal-awal Nabi Muhammad berdakwah di Mekah? Kan kita tahu bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu periodenya adalah periode Mekah, periode Madinah, baru periode ketiga adalah periode setelah Fathu Mekah. Sehingga setelah peristiwa Fathu Mekah itu disebut la hijrah ba'da Fathu Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan pertama. Nah, di situ ada mengandung tanda tanya, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian? Walaupun barangkali Bapak Ibu ada pernah membaca beda pendapat di situ, memang bisa temukan ada. Tapi yang paling banyak pendapat mengatakan, saya temukan di beberapa kitab Sirah Nabawiyah, adalah pada tahun ke-11 kenabian. Sejarahnya adalah setelah Nabi Muhammad berdakwah dari tahun pertama sejak turunnya Iqra sampai tahun ke-11, itu tidak pernah berhenti ujian berat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Puncaknya pada tahun ke-11 kenabian itu, pada saat itu meninggalnya Siti Khadijah, orang yang paling besar andil dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua meninggal jarak 1 bulan, meninggal juga Abu Thalib, pembela Nabi Muhammad SAW. Dengan meninggalnya kedua tokoh yang menjadi pembela Nabi ini, maka orang-orang Quraisy yang kafir sangat bergembira.
mereka mengatakan tidak ada lagi penghalang kami sekarang untuk menghancurkan Muhammad, dan Muhammad harus selesai di tangan kami, dan Muhammad harus mati. Itu kata mereka. Nah, di dalam kitab Sirah An-Nabuwah, di dalam kitab namanya Rasul Maktum, diceritakan di situ tentang menjelang Nabi Muhammad mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di tahun itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ada 5 tujuan sebenarnya itu. Pertama, untuk menghibur Nabi yang lelah, susah menyampaikan dakwah, selalu mendapatkan tantangan berat dari orang-orang kafir. Kedua, Isra Mi'raj ini adalah bertujuan untuk menguji keimanan. Begitu peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, malam ini sebenarnya besok paginya, entah dari mana Abu Jahal dapat informasi bahwa Muhammad sedang malam ini. Mereka menyebarkan propaganda kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan apa? Hai orang-orang Mekah, bisakah kalian percaya kalau Muhammad adalah makhluk langit? Akan siapa yang bisa menerima itu? Kata mereka. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi ujian. Tujuannya adalah menguji keimanan kaum muslimin. Tidak sedikit yang baru-baru masuk Islam keluar dari Islam gara-gara mendengar propaganda yang disampaikan oleh Abu Jahal, mengatakan apa masuk akal Muhammad tadi malam Isra Mi'raj ke langit 7 sebentar dan balik lagi. Memang pintar sekali berdiplomasi. Siapa yang bisa akalnya menerima kalau Muhammad tadi malam ke langit 7 dan balik lagi? Saat yang sama didengarlah informasi itu oleh Abu Jahal, oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, siapa yang mengatakan seperti itu? Abu Jahal bilang, siapa lagi kalau Muhammad? Nah, mendengar ungkapan itu, maka Abu Bakar mengatakan, kalau memang ini dari Muhammad yang mengatakannya, jangankan sekali 1000 kali ini aku percaya. Gara-gara kasus ini, maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Ini syarat. Jadi tujuan kedua Isra Mi'raj itu adalah untuk menguji iman. Nanti kita bahas bersama. Yang ketiga, Isra Mi'raj itu bertujuan untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ada di dalam Al-Quran hanya kata asro, subhanalladzi asro, di kata satu itu. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Mi'rajnya ada yang ada di hadis. Ada kitab khusus membahas itu, ada namanya kitab Dardir. Nah, tapi sebagian orang menyebutkan isi kitab Dardir itu banyak yang gaib. Tapi sebagian ulama hadis juga mengatakan kalau memang itu berisi tentang fadailul amal, tidak ada masalah dengan hadis gaib. Nah, jadi tujuan Isra Mi'raj yang pertama adalah untuk menghibur Nabi, yang kedua untuk menguji keimanan, dan yang ketiga adalah untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Yang keempat adalah untuk menjadi mukjizat, bahwa dari sejak Iqra disampaikan oleh Muhammad sampai Nabi wafat ditantang terus Al-Quran. Karena ditantang Al-Quran pun menantang orang-orang kafir Quraisy semuanya. Kalau kalian tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad, kata Quran itu, ayo saya bisa datangkan 10 surat. Tidak ada yang bisa. Jangan 10, satu juga tidak bisa. Maka tujuan Isra Mi'raj ini yang keempat adalah untuk menjadi mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran. Nah, yang kelima adalah untuk menerima perintah sholat. Barangkali ini yang kita bisa bahas agak panjang. Kalau kita bahas tentang kenapa tujuan Isra Mi'raj yang pertama adalah untuk menghibur Nabi, bisa dibaca di kitab sejarah Nabawi. Kenapa Isra Mi'raj yang kedua tujuannya adalah untuk menguji keimanan.
Ya, karena memang Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang tidak bisa diukur dengan akal. Hanya dengan iman bisa dijangkau. Tidak mampu akal ini. Maka orang-orang yang hanya mengandalkan akal keluar dari Islam. Maka Isra Mi'raj adalah ujian keimanan itu. Tidak sedikit kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam keluar dari Islam lagi gara-gara mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian kenapa Isra Mi'raj dikatakan Allah melihat dan besarnya? Itu juga dibahas panjang dengan kita Dardir, dan ada di dalam beberapa kitab yang lain. Dan yang keempat tadi adalah untuk menjadi mukjizat. Dan ingin yang bahas adalah yang terakhir, tujuan Isra Mi'raj itu adalah untuk menerima perintah sholat. Nah, pada saat Nabi Muhammad lelah, sedih masih ditinggal istri, susah juga karena ditinggal oleh pamannya, berkali-kali dan bertubi-tubi cara orang kafir untuk menghantam Nabi Muhammad, bahkan mau membunuhnya. Dalam kondisi yang begitu rupa Allah menghibur Nabi dengan hiburan yang tidak pernah terjadi pada siapapun dan kapanpun. Itulah Isra Mi'raj. Sehingga ampurin, barangkali ada yang pernah mendengar atau melihat di YouTube, ada orang ulama yang sebut Isra Mi'raj 27 kali semalam katanya. Itu tidak bisa masuk dalam pandangan agama itu. Karena yang bisa Isra Mi'raj itu adalah Rasul. Kalau ada selain Rasul maka dibawa. Mujizat masalahnya, apalagi dalam semalam 27 kali mau apa? Ya, kalau tidak masuk akal sekali itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah 5 poin tadi, yang terakhir adalah untuk menerima perintah sholat. Barangkali ini perlu kita bahas dengan sekalian, dan mungkin nanti ada sedikit kita dialog kalau ada waktu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan latar belakang yang tadi itu dan tujuan yang tadi itu ya. Malam ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad, besok pas pada saat matahari di tengah-tengah langit, yang kalau orang berdiri dia injak bayangannya, di situ diberitakan menemui Nabi Muhammad saat ini sebentar lagi waktu zuhur. Lihat bayanganmu, kalau bayanganmu miring ke timur berarti matahari sudah agak miring ke barat. Bayanganmu ke timur, ada sudah waktu zuhur. Nah, begitu dilihat dan sudah miring sedikit, ada waktu zuhur. Begitu ada waktu zuhur, malaikat Jibril bilang ini namanya waktu zuhur. Dan ini cara pelaksanaan sholat zuhur. Jibril mencontohkan tentang sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Setelah selesai, jadi Nabi Muhammad jadi makmum dalam riwayat. Hilang dia. Begitu waktu asar tiba, nah malaikat Jibril datang. Ini sebentar lagi waktu asar di Muhammad. Lihat, bayangan sesuatu kalau 2 kali lipat daripada bendanya, maka ada sudah waktu asar. Tibalah Muhammad, dapat malaikat Jibril, dan ini cara sholat asar. Nabi contohkan langsung. Ya. Nah, begitu waktu maghrib datang lagi. Nah, ini ya, ampurin. Tadi tidak sempat saya ungkap dia. Sebenarnya menurut Nabi Musa, yang paling pantas umat Muhammad itu sholat 3 kali semalam, zuhur, asar, isya, menurut Nabi Musa. Tapi sudah terlalu sering bolak-balik Nabi Muhammad. Begitu dibilang beberapa kali umatku dikit-dikit kata Nabi Musa, minta kopi, balik dari rumah, kopi 10. Berapa Muhammad? 40. Umatku kecil-kecil tidak mampu, umatku lagi yang besar-besar malas tak mampu. Balik dari kopi 10, 30 lagi. Masih berat buat umatku, kata Nabi Musa. Balik lagi kopi, minta kopi. Sampai 20, masih sampai 10, masih sampai 5. Nah, setelah 5 baru berat umat Muhammad kalau 5. Yang pas umatku sholatnya 3 kali sehari semalam.
Apa karena udah satu main sudah bolak-balik atau terima sudah yang 5 ini? Maka setelahnya itu kalau kita dalam keadaan lapang, sholatlah 5 kali semalam. Kalau kita dalam keadaan agak susah, terutama dalam musafir atau ada sakit atau hal-hal lain, bisa dikerjakan 3 kali semalam, yaitu dengan berjamaah. Sholat asar, maghrib dan isya subuh sendiri. Jadi tetap 3. Tetapi dari segi waktu itu, begitu waktu maghrib, begitu waktu apa mau tenggelam matahari, malaikat Jibril datang. Itu yang Muhammad, kalau sudah matahari sempurna tenggelam, datanglah waktu maghrib. Ini saat setan apa orang-orang digoda oleh setan menyembah matahari. Itu matahari kayak 2 tanur setan. Di saat inilah mereka pada menyembah selain Allah. Maka kita disuruh sholat, dan ini namanya maghrib. Ini caranya. Selesai. Hilang lagi malaikat Jibril. Begitu waktu isya datang, datang malaikat Jibril. Setelah hilang mereka merah, maka tibalah waktu isya. Dan waktu isya itu paling panjang. Nah, ini mulai waktu isya sampai fajar sidik atau sore fajar ini. Lalu malaikat Jibril mencontohkan tentang cara sholat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dimaksud. Nah, begitu waktu subuh dan datang Jibril pada saat fajar ini, gelap di seluruh langit. Sebentar Muhammad tunggu sebentar saja. Terang yang gelap ini nanti katakanlah waktu subuh, dan itu namanya fajar sidik. Ini waktu sholat subuh. Dan ini caranya. Nah, jadi jelas waktu ini. Kenapa waktu zuhur itu pada saat terik matahari itu waktu gawat sebenarnya. Andaikan tidak ada waktu zuhur, tidak ada sholat zuhur di waktu itu, orang akan hanyut, tidak akan mau mengingat Allah karena kondisi panas. Tapi sengaja tekan waktu itu agar orang tidak lupa kepada Allah pada saat matahari terik. Begitu waktu asar, itu saat orang sedang bermain. Andaikan tidak ada waktu asar, orang akan larut dengan suasana sore. Semua kita kalau sore paling senang, bekerja itu makin sore makin enak. Sehingga sebagian orang menyebutkan sholat asar itu disebut sholat wusta, paling berat. Nah, khusus untuk sholat maghrib, waktu maghrib itu adalah waktu yang disebut waktu meninggalkan siang menyambut malam. Maka ganti, beda dengan yang 3 itu. Itulah sholat maghrib. Jadi yang sebenarnya seperti yang dimaui oleh Musa itu zuhur, asar, isya. Nah, maghrib ini adalah saat untuk meninggalkan siang menyambut malam. Yaitu hafifah. Ini sering terjadi di siang dan malam. Nah, begitu waktu isya ini paling panjang. Pernah Rasulullah pulang dalam satu perangan, pernah malam itu lewat jam 1. Salah seorang sahabat menyebut, kita berusaha isya Rasulullah. Ya, saat ini aku senang berpisah. Seandainya tidak berat, pada umatku akan kusuh dia surat isya di tengah malam, kata Rasulullah. Nah, kemudian subuh itu sebenarnya adalah waktu untuk menyambut siang meninggalkan malam. Waktu subuh itu. Jadi sejatinya memang surat itu menurut Nabi Musa 3, zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh adalah waktu melepas siang, menyambut malam, melepas malam, menyambut siang. Yang tubuh hati saling beda siang dan malam ini. Itu tentang waktu. Pada hari kedua Nabi Muhammad sendiri, karena hari pertama Jibril akan jadi imam dari zuhur sampai subuh. Hari kedua Nabi sholat sendiri. Nah, saat itu Nabi berpikir, yang dipikirkan oleh Nabi, bagaimana cara memberitahu kaum muslimin kalau waktu sholat itu tiba. Ini tidak bisa kecuali dengan musyawarah. Maka Nabi mengadakan musyawarah pada hari ketiga. Berceritalah Nabi
pada hari pertama setelah Isra Mi'raj, Jibril datang jam seginian. Itu namanya waktu zuhur, dan saya diajarkan tentang praktek sholat zuhur. Kemudian datang saat asar, diberitahu ini waktu asar dan diajarkan tentang praktek sholat asar sampai subuh. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita memberitahu kaum muslimin tentang waktu sholat itu sudah tiba. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagaimana cara memberitahu? Nah, akhirnya Nabi mengundang para sahabat musuh tentang bagaimana cara memberitahu kaum muslimin tentang waktu sholat itu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya kumpul sahabat, Nabi melontarkan itu dan menceritakan latar belakang tadi. Tapi sepi sahabat, tidak ada yang menambah. Nabi mengulang-ulang mengatakan, ayo barangkali ada pendapat. Bagaimana cara kita memberitahu kalau waktu sholat itu sudah tiba kepada kaum muslimin? Tidak ada yang ngomong. Sampai berulang-ulang Nabi ngomong gitu. Karena berulang-ulang akhirnya jatuhlah satu orang. Kalau begitu begini aja Rasulullah. Bagaimana? Bila tiba waktu sholat, kita makan api umum. Itu adalah kesulusan. Jadi yang lain sering tengok, gimana api umum? Hanya jalan ke sana. Gimana kalau musim hujan? Di mana bakar api umum? Iya, bakar api umum. Kalau begitu ada barangkali yang berpendapat lain, ada yang berpendapat begini ya Rasulullah. Bila tiba waktu sholat kita erik bendera, wah semua sering tahu apa dia yang kalau subuh erik bendera, bendera sudah naik, orang pada masih mau. Gimana? Sedangkan tujuan kita ialah memberitahu tentang waktu sholat. Ya itu satu lagi masih mending subuh. Bagaimana kalau orang muda? Kapan dia tahu waktu sholat tiba dengan dinaikkan bendera? Hanya ada yang terima. Satu yang ya begini aja yang lebih praktis sekarang. Bagaimana? Bila tiba waktu sholat jadi trompet, putri yang di belakang itu Yahudi. Karena kalau baru terbiasa di trompet ya, Yahudi itu hanya buah. Tidak ada seluruh pendapat yang diterima. Setelah buat itu, ada dua seorang sahabat antara itu dan lelah, jaga sadar dan tidak sadar. Didatangi oleh seorang laki-laki berjubah putih, mengelilingi tidurnya. Dua orang sama mimpinya. Dia membaca kalimat thayyibah, itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Itu yang dibaca oleh laki-laki berjubah putih. Begitu selesai itu bangun dua-duanya lari menghadap Rasulullah. Sahabat yang mimpi itu adalah Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Begitu dan Rasulullah Zaid bin Sabit yang bercerita, kami melihat dalam hidupku begini ya Rasulullah. Begitu Zaid bercerita, Umar bilang benar. Setiap cerita Zaid bin Sabit, Umar bilang benar. Hanya Rasulullah bilang ini mimpi benar. Ampun lagi. Di dalam Al-Quran ada istilah mimpi benar dan ada mimpi kosong. Satu ada namanya ro'a fil manam. Nah kalau ro'a fil manam ini mimpi benar. Coba ya ketika Nabi Ibrahim menceritakan tentang akan sembelih anaknya. Ya. Baik fil manam andi al-fahlah. Langsung malah tahu kan gitu deh. Aku lihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata panzur ma'af ini wa'aitu bin mana. Itu lebih benar. Begitu juga ketika Nabi Yusuf ketika bermimpi, ya, melihat dalam tidurnya 12 bintang, bulan dan matahari subuh. Ya. Nah, kata Rabi mana ini jadi benar. Tapi ketika Nabi Yusuf menjadi ahli takbir mimpi ketika berada di penjara, orang-orang semua pada dapat banyak mimpi. Ada orang pemuda dan tergesa-gesa bertanya kepada Yusuf tentang mimpinya dua-duanya. Begitu selesai berdiri dua-duanya langsung Yusuf mengatakan, adalah serahilan ini mimpi
kosong. Sering kita bermimpi. Kalau mimpi yang benar sering kita lupa. Benar. Tapi kalau mimpi baru-baru sudah lupa. Ya, ada dosa hilang sudah. Mimpi kosong sudah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh dua sahabat mengatakan laki-laki berjubah putih dan mengatakan kalimat ibadah itulah kalimat azan. Lalu Rasul bilang, "Hai Zaid, panggil Bilal, ajarkan kalimat ini kepada Bilal." Rasulullah dan Rasulullah diajarkan kalimat itu, kalimat azan yang tadi. Maka Bilal paling pertama memandangkan azan karena kebetulan suara Bilal keras dan kecil. Walaupun sudah pakai suara bisa tembus suara dia, maka dia menjadi Bilal menjadi muadzin pertama. Maka setiap muadzin langsung disebut Bilal. Di zaman Rasulullah masih itu ada dua orang muadzin, satu Bilal bin Rabah dan satu namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Maktum ini dia orang buta. Abdullah bin Maktum itu kalau azan subuh terutama atau azan waktu sore tidak berani azan kalau tidak mendengar suara-suara kaki sahabat karena dia buta. Ini tentang azan. Cuma yang jarang dikumandangkan, jadi dikemukakan ya. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita jawab? Kan biasa kita jawab seperti apa kata muadzin. Di dalam kitab Subul Salam pada bab azan disebutkan ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dijawab dengan mengatakan ada fitrah, Anda dalam kesedihan. Karena tidak mungkin antara Anda mengakukan Allah kalau Anda tidak suci tekadnya, sehingga suci tekad mengesahkan Allah, maka Anda mengakukan Allah. Lalu dikatakan al-fitrah, hati suci. Boleh kita mengatakan ketika mengatakan Allah apa jawabannya al-fitrah, atau dua-duanya Allah Akbar al-fitrah. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa jawabannya? Di kitab Subul Salam menyebutkan boleh menjawab dengan mengatakan kharajna minan nar. Karena setiap orang yang asyhadu an la ilaha illallah, ini namanya kalimat iqadah minan nar, kalimat yang melepaskan seseorang dari siksa neraka. Begitu dia kalimat itu berlepas, berubah status dari kafir menjadi mukmin. Maka ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat itu, maka jawabannya adalah kharajna minan nar, kamu keluar dari neraka, sudah kata mukmin. Boleh menjawab dengan apa yang dikatakan oleh muadzin, tetapi mengatakan di sebelum mengatakan boleh kita mengatakan jawabannya adalah kharajna minan nar, kamu keluar dari neraka, selamatlah dia. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, tidak ada yang boleh berbohong. Itu di dalam hadis itu mengatakan kenapa jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Padahal secara literal hayya 'alas shalah, mari kita salat, itu siapa yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya, tidak ada. Mari kita salat, mari, tidak ada. Ya. Asal berjawab. Padahal itu maknanya hayya 'alas shalah. Kalau jawab hayya, tidak ada itu. Mari kita salat, mari. Kenapa jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Karena ada ayat mengatakan ma'asubaka min khairin min Allah, ma'asubaka min sayyi'in min nas. Apa kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah? Apa kejelekan yang menimpa dirimu dari perbuatan sendiri yang tidak dari lindungan Allah? Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, nanti dia akan dibahas pada inti salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju pada kemenangan. Orang salat itu orang menang. Jawabannya tidak ada daya dan upaya. Kenapa?
Orang menang jawabannya tidak ada upaya. Supaya kemenangan sekecil apapun jangan dianggap dari diri sendiri. Kemenangan Tuhan Allah. Ini berkaitan dengan ayat Quran yang mengatakan, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Coba renungkan makna ayat ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kemudian manusia, ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Bagaimana sikap kita melihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah? Fasabbih, sucikan Tuhan, wastaghfir, dan minta ampun. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Tuhan dan jangan memuji-muji Tuhan, wastaghfir, minta ampun. Kalau kita ditanya salah apa Nabi, kok disuruh minta ampun? Bukan karena salah, tetapi Nabi sudah ditolong, ya. Nabi sudah berkemenangan. Orang-orang masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Gara-gara 3 poin ini, dan ini kemenangan ini. Itu bukan dari pribadi Nabi, tapi dari Allah. Maka jawabannya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pas ya wastaghfir, minta ampun kepada Muhammad. Jadi ayat ini memberikan makna tersirat bahwa orang-orang yang sukses segera bertobat, supaya jangan kesuksesan itu dinisbatkan kepada diri. Itulah makna yang tersirat pada kalimat ya Rasulullah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Bila hayal fala, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian setelah beberapa hari Bilal azan waktu subuh, orang-orang bersujud itu. Nah, karena melihat suasana seperti itu, Bilal lapor sama Nabi, sudah itu permintaan dan diterima oleh Rasulullah sampai sekarang dipakai. Suatu dewasa itu. Nah, ini tentang azan. Jadi azan dipakai untuk memberitahu tentang waktu sholat sudah tiba. Tetapi sesungguhnya hakikat azan itu yang mana yang sangat banyak. Kita ambil saja dalam bahwa inti daripada azan itu adalah untuk memberitahu tentang waktu sholat sudah tiba. Nah, dalam perjalanan sholat yang ingin masuk pada sholat ini, kita lihat ini. Di dalam sholat itu, di Quran disebutkan innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semuanya masalah berat, masalah besar sholat ini. Tapi tidak akan tercapai masalah besar kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka di dalam pembahasan sholat ada namanya inti sholat, ada namanya tujuan sholat, ada namanya rahasia sholat, ada namanya hikmah sholat, dan ada namanya fadilah sholat. Yang pertama, andaikan kita ditanya, kenapa kita disuruh sholat? Apa kira-kira jawabannya Pak ini? Kenapa kita sholat? Ada yang bisa menjawab ini? Kenapa kita disuruh sholat? Banyak jawabannya, tapi saya ingin berikan yang spesifik. Kita disuruh sholat agar kita sadar karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu harus diperintah, baru dia berbuat. Kalau udah diperintah, dia bisa berbuat. Maka kita diperintah sholat agar berbuat. Setelah berbuat agar menggunakan akal. Orang cerdas di dalam fikih disebut rijal. Setelah dia lakukan sholat, dia harus menggunakan akal. Kenapa saya diperintah sholat? Bisakah kita memberi jawaban yang tepat? Kenapa kita diperintah sholat? Tadi jawabannya adalah karena saya masih menjadi hamba. Nah, orang yang cerdas yang pikirkan dengan pikiran sendiri. Oh iya, karena sholat itu adalah kebutuhanku. Seandainya seluruh makhluk penyembah Allah tidak menambah kalimat Allah,
Seandainya seluruh makhluk tidak menyebabkan, tidak mengurangi kebutuhan Allah. Kalau begitu siapa yang tunggu dengan sholat ini? Kebutuhanku, kata orang cerdas itu namanya orang rijal. Orang rijal menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan, tidak selamanya menjadi kewajiban. Andai kan kita ditanya selama ini sholat yang kita lakukan masih jadi kewajiban, itu sudah jadi kebutuhan. Beda dong. Ya, orang yang jadikan sholat sebagai kebutuhan itu dia tanpa manusia pasti akan tegar dengan dirinya sendiri. Kenapa? Aku yang butuh. Namanya orang butuh tidak mau lihat sesuatu malah di ada penghalang pun yang takwa demi apa? Kebutuhan. Nah, pertanyaan yang besar, sudahkah sholat menjadi sebuah kebutuhan? Sehingga begitu di bawah kita lagi seperti orang sangat butuh dengan sholat ini. Tapi ada sih masih sebatas kewajiban. Sampai kapan akan berbeda dari kewajiban menjadi sebuah kebutuhan? Orang yang menjadikan sebagai kebutuhan, orang itu disebut rijal, orang cerdas. Karena rijal itu dalam bahasa adalah jamak, asal katanya rajul, satu laki-laki. Tapi ada satu laki-laki memiliki ilmu yang banyak, maka karena ilmu yang banyak satu laki-laki disebut rijal. Berarti rijal itu orang cerdas. Orang cerdas menjadikan sebagai kebutuhan. Kita lihat diri kita sudah jadi rijal atau masih jadi kebutuhan ya, atau menjadi kewajiban saja. Jadi soalnya ini yang untuk menjadikan kita menjadi orang cerdas. Ya. Nah, inti sholat itu adalah khusyuk. Sering sampaikan. Apa arti khusyuk? Ibu-ibu ada yang barangkali paham apa itu khusyuk? Nabi kira-kira ada. Apa? Ada. Apa yang disadari? Apa yang diingat? Bagaimana cara mengingatnya? Jadi khusyuk itu artinya sadar. Apa yang disadari? Sadar ketika kita berdiri, saya tidak berdiri tapi saya didirikan. Saya punya gerak. Banyak orang yang musuh tapi terhalang, sudah jadi. Jadi sholat itu intinya adalah khusyuk. Arti khusyuk itu sadar tentang dirinya. Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak luput tapi aku dilumpuhkan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Pantas jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jelas nih? Nabi yang di sholat khusyuk apa yang khusyuk? Apa yang disadari? Sadar tentang dirinya. Saya tidak berdiri dan aku didirikan. Berarti gerakan Allah semua dalam diri. Menyadari itulah orang khusyuk. Ini ya. Kemudian yang kedua, tujuan sholat. Umum sudah tujuan sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, perbuatan keji yang paling keji itu adalah syirik. Salah satu Imam Az-Zahabi menulis satu buku kitab judulnya Al-Kabair, menuliskan 75 dosa besar. Yang paling utama disebut syirik kalau dosa besar. Karena dosa syirik tidak ada jalan untuk diampuni oleh Allah. Selain syirik masih ada jalan untuk diampuni oleh Allah. Maka tujuan sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan banyak sekali. Jadi tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang ketiga adalah rahasia sholat. Ada rahasia di sholat itu. Kira-kira apa rahasia sholat? Rahasia sholat itu adalah yakin. Apa yang diyakini? Setiap kita berdiri yakin bahwa Allah dekat sedekat-dekatnya. Persoalan sekian lama kita sudah merasa kita dekat dengan Allah. Hanya ini masalah. Seandainya orang sadar menjadi orang cerdas tadi itu bahwa sholat yang dia lakukan itu adalah dia sedang berhadapan dengan Allah dan yakin seyakin-yakinnya dari ainul yakin, dari ilmu yakin, dari ainul yakin, dari hakul yakin bahwa Allah dekat sedekat-dekatnya yang disebutkan aqrabu min hablil warid, rabbkan suara belum masih berjalan. Adakah yang dekat daripada itu? Ada.
jadi bersama Allah. Nah, ketika ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum, di Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu pas kedua itu. Nah, pas ketiga mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, kalau sampai di situ surat kita bahwa dengan surat itu kita merasa dekat dengan Allah, seberat apapun persoalan yang Anda adalah Allah sehingga tidak terbebani. Jadi bisakah sholat selama ini kita lakukan merasa kita dekat dengan Allah, dan itulah rahasia sholat. Yang keempat, hikmah sholat. Hikmah sholat itu adalah Nabi dalam salah satu mengatakan, "Qum fasalli fa inna sholata shifa'u." Bangun kamu sholat karena sholat itu obat. Lamunah dengan ngeri mulai baik-baik untuk saya sunat. Subuh dua, 10 kali apa? Salam, sekian kali gerakan. Itu secara fisik. Tapi ketika orang sedang bingung, orang tunda, sulitlah kepada Allah, maka itu menjadikan jiwa Anda sehat. Jadi sholat itu menjadikan jiwa menjadikan sehat jasmanian dan rohanian. Rahasia hikmah sholat adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Apakah selama ini ampun deh penyakit ini seringkali datang kadang di luar nalar. Penyakit itu ada 3. Ada namanya penyakit tabiat, ada namanya penyakit ain, dan ada namanya penyakit nafs. Penyakit tabiat itu ya batuk, pilek, itu tabiat. Dan itu ranahnya puskesmas dan dokter. Tapi ada namanya penyakit ain. Penyakit ain itu gangguan gaib ini, dan gangguan gaib itu banyak macamnya. Kemarin saya kaget sekali, ada beberapa orang datang mengatakan kakak saya yang sakit. 3 kali periksa dokter, lain-lain aja jawabannya Pak. Dokter aja bingung. Satu mengatakan dia leher, satu mengatakan dia jantung, satu mengatakan darah tinggi itu. Iya. Tapi kebingungannya akhirnya begini aja. Coba diminum air ini. Air itu dibacakan. Ada di dalam kitab Al-Isra bilang begini. A'udzubillahil qadim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil qawi minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwal alim. Kita di ayat itu obat. Dan saya berikan itu di tempat itu dia merasakan hilang pusingnya. Tapi begitu pulang lagi dia sakit dibawa ke dokter. Dan yang berikutnya itu pun dikatakan tumor di kepala. Nah ini yang sekali kadang mungkin itu penyakit ain. Ternyata penyakit itu gangguan gaib ini. Sholat menjadi salah satu untuk mengatasi penyakit ain ini sebenarnya. Ya. Nah, ada penyakit ain ini gara-gara pikiran terlalu banyak yang lupa. Masuk kayak lupa di situ. Nah ini susah lagi. Dan yang terakhir namanya penyakit nafas, penyakit diri dan jiwa. Itu tidak bisa diobati oleh puskesmas dan dokter dan perawat, tidak bisa juga oleh para dukun, tidak bisa didoa oleh siapa-siapa, kecuali yang bersangkutan harus obat dirinya yang membuat diri. Nah, sholat sebenarnya bisa mengatasi semua penyakit ini. Maka Nabi mengatakan, "Qum fasalli fa inna sholata shifa'un." Bangun bersolat karena sholat itu adalah obat. Kalau ada terasa belenggu sholat saja akan menyelesaikan. Orang berikan dulu. Itu hikmah sholat. Dan yang berikutnya ada namanya fadilah sholat.
Nah, apabila sholat berlebihan kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain, begitu orang sholat sebenarnya ada secercah cahaya yang disebut dengan tanwirul qulub, menyinari hati, sehingga hati ini yang tadinya galau, risau, bingung, menjadi tenang, berangsur-angsur dan menjadi lain. Jadi sholat itu akan berikan jaminan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Jadi 5 poin. Inti tujuan inti sholat adalah khusyuk. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan yang mungkar. Rahasia sholat itu meyakini Allah sedekat-dekatnya, dan hikmah sholat itu sehat jasmaniah dan rohaniah, dan yang kelima adalah fadilah sholat. Akan ada secercah petunjuk yang terang di dalam hati orang yang melakukan sholat itu, asal dia dengan khusyuk. Sudah ada pertanyaan? Iya. Saya mau bertanya. Terima kasih yang mengucapkan kepada Kota Guru telah memberikan nasihat-nasihat dunia untuk kita semua. Alhamdulillah, yang lagi sedih, alhamdulillah sekarang terhibur. Karena apa? Karena ada obatnya. Kalau sedih, obatnya apa tadi Bu? Pada malam ini bulan Ramadan juga bulan kasih sayang. Tetapi untuk menghibur, alhamdulillah ada dokternya sekarang. Berarti bukan yang mendapatkan dokter inilah orang-orang susah, tapi itulah orang-orang yang beruntung. Ya, silakan Dokter Guru untuk memberikan pertanyaan. Tiga pertanyaan untuk kita semua. Coba disebutkan satu saja di antara latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ini pada yang berang nih. Belakang di mana nih? Sebenarnya ada 5 tujuan Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Tujuannya pertama adalah untuk menghibur Nabi, kedua untuk menguji keimanan, ketiga untuk Allah memberikan tanda kebesarannya, keempat sebagai mukjizat, dan kelima sebagai perintah Allah. Salat kepada Allah Langsung diserahkan ke mana? Kita lagi sekali-kali lagi 2 lagi. Ini khusus untuk ibu-ibu pertanyaan kedua, mengapa kita sholat? Oke. Dari belakang, wajah sudah. Tunggu. Oke. Ada mengapa kita sholat? Tadi sudah disebutkan itu. Silakan. Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuannya itu mengapa kita sholat? Sudah. Kalau yang jawab tolong sebut namanya nanti supaya tidak bingung panitia. Siapa? Silakan. Jadi yang belum yang kali itu belum. Ya. Jawab lain. Perkenalkan dirinya dulu Bu, dari mana? Nama saya Wahdatul Jannah. Karena sholat merupakan kebutuhan kita. Gimana? Belum pas. Ada di belakang saya. Jadi pertanyaan, mengapa kita sholat? Berikan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita diperintahkan sholat adalah agar kita sadar karena kita masih menjadi hamba. Aku baru mendirikannya. Saya diperintahkan kita berpikir, kenapa saya diwajibkan sholat? Saya jadikan sholat jadi kebutuhan, jangan jadi kewajiban doang.
Oke. Saya terima. Iya. Satu lagi. Benar. Cukup langsung. Kedua, enggak lagi. Katanya juga. Tiga, satu lagi. Oh, lagi satu. Lagi satu pertanyaannya. Oke. Umum. Ini buat ibu, buat bapak ini semuanya. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah tahun keberapa Nabi Muhammad SAW? Tahun ke-11 Ya, 11 apa ini? Bumi Hijri. Jangan boleh. Jangan boleh. Tahun 11 apa? Pak? Sudah kebajikan. Benar kalau yang 11 apa ini? Kira-kira kan udah dibuka. Kasih yang lain, kasih yang lain. Ini. Mana Pak Kades? Pak Kades. Oh, ini. Beruntung lagi yang bisa dunia ya. Oke, ganti soal dulu. Ganti soal. 11 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Amir dari Lombok Tengah. Tahun ke-11 kenabian. Iya apa? Jadi bukan lagi apa ya? Karena malam Nabi masih ada di Mekah. Itu 11 kenabian. Ya. Alhamdulillah, hadiahnya nanti kita diambil jangan lupa untuk pajak 90%. Yang apa selanjutnya? Diberikan langsung hadiahnya. Langsung deh, langsung. Oke, jadi kami persilakan untuk para Ibu yang pemenang diberikan ini. untuk mendapatkan progres dipersilakan maju ke depan. Pembeli. Ayo. Ada yang dari sebelah Ini paling jauh ini. Iya. Ini dari Bel ini Pak. Bu, oh ini, dua orang ada. Si boleh juga. Si boleh. Mana? Pak Ji, silakan. Kamilah. Oh ini, Simbolis. Boleh. Bang Guru Pak. Oke. Yang satu yang berikutnya tadi. ya alhamdulillah. Pada Ibu masih berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Iqra dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويبدل مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وزد علينا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما حقا باليقين وعلمنا علما نافعا وعلمنا علما اللهم اهدنا سبل السلام نور قلوبنا بنور العلم والمعرفه وزين اخلاقنا باخلاق كريمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Berikut dengan doa acara di Makkah berakhir selesai acara pengajian umum peringatan Isra dan Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin lebih barokah yang kita bersama-sama mendapatkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.